Uni Eropa kehilangan daya tariknya bagi bisnis dengan banyaknya perusahaan yang memilih untuk memindahkan bisnisnya ke lokasi lain. Hal itu diungkapkan kantor berita Jerman DPA mengutip perancangan makalah ekonomi oleh Komisi Eropa. Laporan tersebut mencatat bahwa hanya 4 dari 50 perusahaan teknologi terbesar di dunia saat ini yang berasal dari Eropa. Laporan tersebut mencatat bahwa antara tahun 2008 dan 2021, hampir sepertiga dari apa yang disebut perusahaan rintisan unicorn yang didirikan di Uni Eropa memindahkan kantor pusat mereka ke luar negeri, sebagian besar ke Amerika Serikat atau AS. Unicorn adalah perusahaan swasta yang bernilai lebih dari 1 miliar US dollar dan seringkali berfokus pada teknologi, tumbuh sangat cepat dan menarik banyak investasi. Dengan menetapkan standar industri baru melalui kemajuan teknologi, para unicorn ini diyakini akan menguntungkan perekonomian pada tingkat makro. Beberapa unicorn terkemuka yang didirikan di Eropa, tetapi kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke AS, adalah perusahaan fintech Swedia Klarna, UiPath yang didirikan di Rumania yang mengkhususkan diri dalam proses robotik, dan layanan streaming musik Swedia Spotify. Draft dokumen tersebut menyoroti harga energi yang tinggi secara struktural di Eropa, yang 2 hingga 3 kali lebih tinggi daripada di AS, sebagai salah satu kelemahan utama dalam daya saing ekonomi blok tersebut. Pabrik-pabrik di Eropa pernah menjadi kebanggaan benua ini, simbol kemajuan, inovasi, dan kekuatan ekonomi. Namun, kini simbol-simbol yang menjulang tinggi itu menunjukkan keretakan yang dalam dan mengkhawatirkan. Lini perakitan Jerman tersendat-sendat. Pabrik baja menjadi dingin. Seluruh industri goyah, seakan-akan akan runtuh. Tanda-tanda peringatan ada di mana-mana. Namun, tingkat penuh dari krisis ini masih belum diketahui oleh banyak orang. Inilah kebenarannya, mimpi industri Eropa hancur dengan cepat, dan dampaknya dapat membentuk kembali tidak hanya Eropa tetapi juga ekonomi global. Apa yang ada di balik keruntuhan ini? Seberapa buruk situasi ini? Apakah hal ini akan terus terjadi? Mari kita uraikan. Bayangkan menjalankan pabrik yang bergantung pada harga energi yang stabil. Sekarang bayangkan harga tersebut berlipat ganda, 3 kali lipat, atau bahkan lebih buruk, hampir dalam semalam. Itulah yang terjadi di Eropa. Guncangan harga gas dari tahun 2022 tidak hanya memudar tetapi juga bermutasi menjadi ancaman jangka panjang. Pabrik-pabrik yang dulunya ramai dengan produktivitas kini dihantui oleh melonjaknya biaya. Reuters melaporkan bahwa lonjakan harga energi terus memberikan tekanan pada industri-industri, terutama industri berat seperti kimia, baja, dan otomotif di Jerman, jantung Eropa. Seluruh sektor mempertanyakan apakah mereka dapat bertahan hidup. Energi tidak hanya mahal tetapi juga menjadi tidak dapat diandalkan. Pabrik-pabrik tidak dapat beroperasi karena ketidakpastian hasil produksi. Pemotongan produksi, penutupan pabrik, dan kehilangan lapangan kerja menjadi ancaman nyata. Bagian terburuknya, tidak ada perbaikan mudah yang terlihat. Dorongan Eropa untuk energi bersih seharusnya menjadi kisah penebusan. Namun, bahkan di sini keretakan terlihat. Ambil contoh Northvolt, raksasa baterai asal Swedia yang dipuji sebagai kisah sukses Eropa. Kini, Northvolt menjadi studi kasus frustrasi, yang menunjukkan bagaimana perusahaan ini berjuang dengan biaya tinggi dan persaingan ketat. Northvolt telah berubah menjadi kisah peringatan bagi Eropa. Rencana industri hijau, impian Uni Eropa untuk mendominasi energi bersih, menghadapi kenyataan. Biaya tinggi, persetujuan lambat,
dan persaingan ketat dari AS dan Tiongkok. Jika bahkan Northvolt sedang berjuang, apa artinya bagi perusahaan-perusahaan kecil yang mencoba bertahan hidup? Industri baja Eropa juga berada di ambang kehancuran. Baja adalah tulang punggung industri manufaktur, mulai dari mobil, konstruksi, hingga mesin. Namun, industri baja menghadapi badai sempurna, biaya energi tinggi, impor murah, dan permintaan yang menurun. Pabrik-pabrik tutup, pekerja diberhentikan, dan para pemimpin berjuang keras mencari solusi. Tanpa tindakan cepat, Eropa bisa kehilangan bagian inti dari basis industrinya. Ketika pabrik-pabrik tersebut tutup, membangunnya kembali bukanlah hal yang mudah. Konsekuensinya adalah hilangnya lapangan kerja besar-besaran dan melemahnya ekonomi. Industri otomotif Eropa, yang telah lama menjadi simbol keunggulan teknik, kini menghadapi masalah serius. Kombinasi mematikan dari persaingan tarif dan melonjaknya biaya produksi menghantam sektor ini. Tarif baru mengancam ekspor, sementara kendaraan listrik murah dari Tiongkok membanjiri pasar. Produsen Eropa seperti Volkswagen dan Stellantis terjebak dalam tekanan ini. Jika industri otomotif Eropa goyah, jutaan pekerjaan bergantung pada keseimbangan. Rantai pasokan Eropa juga rentan. Krisis baru-baru ini memperjelas hal ini. Pandemi memperlihatkan betapa rapuhnya jaringan manufaktur, dengan penundaan dan kekurangan yang mengganggu segala sektor, mulai dari elektronik hingga farmasi. Saat ini, perang di Ukraina dan ketegangan dengan Tiongkok menambah risiko baru. Ketergantungan Eropa pada impor bahan utama seperti semikonduktor dan tanah jarang dapat melumpuhkan industri. Jika gangguan terus berlanjut, pabrik tidak dapat beroperasi tanpa pasokan yang stabil. Satu hambatan saja dapat menghentikan seluruh lini produksi. Ketergantungan Eropa pada mitra global adalah bom waktu yang terus berdetak. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Penurunan industri bukan satu-satunya masalah di Eropa. Kekeringan juga menjadi ancaman serius. Meningkatnya biaya dan persaingan global mengancam keberlangsungan para petani di Eropa. Kurangnya keberhasilan di sektor pertanian berarti berkurangnya bahan baku untuk industri seperti makanan, produksi makanan, pengemasan, dan transportasi. Perjuangan yang dialami sektor pertanian ini semakin melemahkan tulang punggung ekonomi Eropa. Pabrik-pabrik yang tutup menyebabkan para pekerja kehilangan pekerjaan. Mata pencaharian masyarakat Eropa membutuhkan tindakan segera untuk mencegah PHK massal. Industri seperti baja, otomotif, dan energi telah mengurangi jumlah pekerja pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jika PHK terus berlanjut, Eropa menghadapi gelombang pengangguran yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ini bukan hanya soal angka di lembar kerja, ini menyangkut orang-orang nyata dan keluarga-keluarga nyata. Eropa pernah memimpin dunia dalam kemajuan teknologi, mulai dari inovasi manufaktur hingga penelitian yang inovatif. Namun, tren yang mengkhawatirkan kini mulai terlihat. Mesin inovasi Eropa kehilangan tenaga, sementara Amerika Serikat dan Tiongkok terus melaju dengan investasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan, robotika, dan manufaktur canggih. Eropa mulai tertinggal. Menurut Politico, benua ini menghadapi berbagai hambatan, seperti birokrasi yang rumit, pengambilan keputusan yang lambat, dan kurangnya modal ventura untuk mendukung perusahaan rintisan serta inisiatif penelitian. Kurangnya inovasi ini mengancam posisi Eropa di pasar global. Tanpa teknologi mutakhir, pabrik-pabrik Eropa tidak dapat meningkatkan produktivitas atau bersaing dengan industri global. Bahkan, pekerja Eropa berisiko digantikan oleh sistem otomatis yang lebih murah dan lebih efisien dari kawasan lain. Jika Eropa gagal menutup kesenjangan inovasi ini, Eropa bisa kehilangan keunggulan kompetitifnya secara permanen. Pabrik-pabrik akan menjadi seperti museum teknologi yang ketinggalan zaman, menjadi pengingat nyata akan peluang yang hilang. Komitmen Eropa untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050 adalah ambisius dan penting, tetapi transisi hijau ini membawa biaya yang tinggi bagi industri. Dorongan untuk dekarbonisasi memaksa pabrik-pabrik merombak operasional mereka, berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih, dan memenuhi standar lingkungan yang ketat. Meskipun tujuan ini mulia, pelaksanaannya terbukti sulit dan mahal. Banyak perusahaan,
terutama di sektor yang membutuhkan banyak energi seperti baja dan kimia, tidak mampu menanggung beban biaya tinggi untuk infrastruktur energi terbarukan dan regulasi emisi. Hal ini menciptakan dilema besar, bagaimana tetap ramah lingkungan tanpa membuat pabrik-pabrik gulung tikar? Sementara itu, negara-negara seperti Tiongkok terus memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dan regulasi yang lebih longgar. Jika keseimbangan ini tidak segera ditemukan, tujuan lingkungan Eropa yang mulia justru dapat mempercepat kemerosotan industrinya, bukan menyelamatkannya. Krisis industri di Eropa bukan hanya tentang energi, biaya, atau persaingan global, ini juga merupakan krisis kepemimpinan. Lanskap politik di Eropa terpecah-pecah. Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki prioritas masing-masing, dan kerjasama di tingkat regional seringkali berjalan terlalu lambat untuk mengatasi masalah yang mendesak. Kurangnya strategi ekonomi yang kohesif membuat industri-industri di Eropa berada dalam ketidakpastian. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat mengeluarkan inisiatif berani seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk mendukung sektor manufaktur mereka. Namun, respons Eropa terhadap tantangan ini terfragmentasi dan lamban. Tanpa adanya kepemimpinan yang tegas dan strategi bersama, industri Eropa berada dalam bahaya kehilangan daya saing globalnya. Industri-industri di Eropa dibiarkan berjuang sendiri. Rencana investasi tertunda, pabrik-pabrik tutup, dan lapangan kerja hilang. Eropa membutuhkan visi bersatu yang jelas untuk mengatasi tantangan industrinya. Namun, hingga saat ini, visi tersebut tampaknya hilang. Jika para pemimpin Eropa tidak segera bertindak, basis industri benua ini akan terus terkikis, dan kekuatan ekonominya pun akan ikut melemah. Dampaknya bisa sangat dahsyat. Seluruh sektor industri bisa hilang, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan, dan pengaruh Eropa di panggung global akan menyusut. Eropa yang melemah tidak hanya merugikan masyarakatnya sendiri, tetapi juga mengganggu perdagangan global, melemahkan aliansi internasional, dan memberi kekuatan lebih besar kepada negara-negara pesaing. Taruhannya tidak pernah setinggi ini. Mimpi industrialisasi Eropa kini berada di ujung tanduk. Tanda-tandanya jelas terlihat, biaya produksi meroket, investasi tersendat, dan para pemimpin tampaknya tidak bertindak cukup cepat. Dunia sedang mengamati apakah Eropa dapat mengumpulkan kepemimpinan, inovasi, dan visi yang diperlukan untuk menyelamatkan masa depan industrinya. Ini bukan hanya masalah Eropa. Keruntuhan industri di sini akan mengirimkan gelombang kejut melalui rantai pasokan, ekonomi global, dan pasar internasional. Waktu terus berjalan, dan jika tanda-tanda ini diabaikan, warisan industri Eropa mungkin hanya akan menjadi masa lalu, bukan masa depan. Selanjutnya adalah birokrasi yang juga menjadi masalah karena meningkatkan biaya dan mempersulit proses pendirian dan pemeliharaan bisnis, menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan berkembang dengan cepat. Selain itu, menurut laporan tersebut, produktivitas di Uni Eropa atau seberapa banyak nilai tambah yang diciptakan oleh 1 jam kerja telah menurun dan jauh tertinggal dari AS. Laporan tersebut juga merinci kekurangan pekerja yang berkualifikasi di blok tersebut yang mencegah pasar internal Eropa mencapai potensi penuhnya. Mengomentari laporan tersebut, anggota Parlemen Eropa, Markus Ferber, mengatakan laporan tersebut harus dilihat sebagai seruan untuk bertindak bagi para pembuat kebijakan Uni Eropa yang menekankan urgensi penerapan reformasi struktural. Laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah daya saing harus menjadi tema utama dalam pekerjaan komisi di masa mendatang. Ada resiko hilangnya kemakmuran yang signifikan. Mantan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi, juga memperingatkan bahwa Uni Eropa sangat membutuhkan perombakan ekonomi besar-besaran untuk mendapatkan kembali
daya saing dan mencegah penurunan lebih lanjut. Draghi menekankan perlunya investasi substansial dalam inovasi untuk menutup kesenjangan dengan AS dan China, memperkirakan bahwa hingga 800 miliar euro atau sekitar 820 miliar US dollar per tahun atau sekitar 5% dari PDB Uni Eropa mungkin diperlukan. Komisi Eropa diperkirakan akan mengajukan proposal legislatif utama pada akhir Februari untuk mengatasi tantangan ekonomi saat ini dalam blok tersebut.